Setelah berlalu 8 tahun, proyek renovasi Komplek Baitul Futuh dengan karunia Allah Ta'ala akhirnya telah selesai dan bangunan baru yang menakjubkan ini telah diresmikan pada hari Sabtu 4 Maret 2023 bersamaan dengan PI Simposium Nasional oleh Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Huzur tercinta melakukan inspeksi bangunan baru tersebut yang meliputi berbagai ruangan kantor dan ruang tamu. Setelah melakukan inspeksi, Huzur melakukan audiensi dengan para pejabat. Dan sebelum acara inti, bertemu dengan para pemenang hadiah perdamaian tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin hadirat pada acara peresmian Gedung Kantor Pusat Baitul Futuh bersamaan dengan PI Simposium Nasional 2023. Kita akan mulai acara kita dengan tilawatil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara rendah. Sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datang rahmat-Nya, hingga apabila angin itu membawa awan yang berat, kami menghalaunya ke suatu negeri yang mati, maka kami turunkan air darinya, lalu dengan itu kami mengeluarkan segala macam buah-buahan. Demikianlah kami mengeluarkan orang-orang mati, supaya kamu memperoleh nasihat. Dan negeri yang baik menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Tuhannya, sedangkan negeri yang buruk tidak menumbuhkan kecuali tanaman yang buruk. Demikianlah kami berulang-ulang menjelaskan tanda-tanda bagi kaum yang bersyukur. Jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tercinta Huzur, yang terhormat para anggota parlemen, wali kota serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada Anda semua. Suatu kehormatan dan keistimewaan yang besar bagi saya untuk menyambut Anda dalam acara peresmian markas baru kami di Inggris yang terletak di Masjid Baitul Futuh, masjid terbesar di Eropa. Kompleks Baitul Futuh diresmikan pada tahun 2003 oleh khalifah kami, pemimpin jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia, Yang Mulia Hadrat Mirza Masrur Ahmad, ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz. Pada bulan September 2015, kebakaran besar terjadi di sisi administrasi kompleks masjid yang berada di depan dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Dengan rahmat Tuhan, masjid itu sendiri aman dan tidak terpengaruh, serta tidak ada korban luka maupun kehilangan nyawa. Meskipun ini adalah insiden yang sangat menyedihkan bagi komunitas kami, anggota jemaat kami bersatu dan menggalang dana sebesar 20 juta pound sterling untuk merekonstruksi kompleks ini. Hari ini menandai selesainya proses pembangunan kembali, dan saya berharap Anda akan setuju bahwa ini adalah bangunan penting untuk London dan Inggris, yang mana akan juga menjadi suar bagi perdamaian dan harmoni bagi negara ini. Hari ini kami juga menyelenggarakan kembali simposium perdamaian nasional setelah jeda 3 tahun karena pandemi COVID. Tema acara tahun ini adalah pondasi untuk perdamaian sejati. Sekali lagi, saya ingin menyambut Anda lagi malam ini dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami pada kesempatan yang sangat penting ini. Terima kasih. Sebelum saya mengundang pembicara tamu pertama kami, saya ingin membaca pesan dari Perdana Menteri Rishi Sunak untuk acara ini. Bapak Perdana Menteri mengatakan, sungguh luar biasa melihat jemaat Muslim Ahmadiyah dan komunitas yang lebih luas akan datang bersama dalam perayaan ini. Sangat menggembirakan melihat bagaimana masjid dapat melayani komunitas lokal dan nasional dengan pekerjaan amal yang tak lekang oleh waktu dan banyak upaya terpujinya menginspirasi demi perdamaian dunia yang abadi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan harapan terbaik dan saya yakin itu akan dinikmati oleh semua orang yang hadir. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini malam ini dengan Yang Mulia Jemaat Ahmadiyah dan semua orang di sini malam ini menyaksikan proses perayaan pembukaan bangunan yang luar biasa ini. Tentu saja kami memikirkan perang di Ukraina dan orang-orang di garis depan, apakah itu di Bakhmut, di mana beberapa pertempuran mengerikan terjadi saat kita bertemu, tetapi juga di seluruh Ukraina. Tetapi kita juga harus mengingat banyak konflik lain yang ada di seluruh dunia. Dan saya tahu Yang Mulia telah berbicara sangat banyak mengenai perang 7 tahun di Yaman, di mana begitu banyak orang telah terbunuh dan begitu banyak orang kelaparan diakibatkan perang tersebut.
Dan kita tidak boleh melupakan perang-perang ini, meskipun perhatian kita sekarang tertuju pada konflik di Ukraina. Jadi terima kasih sekali lagi kepada jemaat ini atas kepemimpinan yang Anda tunjukkan untuk menjangkau semua komunitas dengan pekerjaan amal Anda di sini maupun di luar negeri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Yang Mulia, tamu-tamu terpandang, dan teman-teman saya dari Jemaat Ahmadiyah. Semoga keselamatan terlimpah kepada Anda. Senang sekali bisa bersama Anda sekalian. Ini benar-benar menyenangkan sehingga saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya sangat senang bahwa kita bisa berada di sini, tidak hanya untuk berbicara tentang pondasi untuk kedamaian sejati, tetapi juga untuk merayakan apa yang kita miliki di gedung yang indah ini. Dan saya cukup mengerti tentang Islam, tetapi saya dapat mengklaim sebagai bukan ahli untuk memahami bahwa Anda tidak boleh memamerkan kekayaan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita miliki di gedung ini adalah bangunan yang benar-benar indah yang mewakili hubungan yang dimiliki oleh misi asli Jemaat Ahmadiyah untuk membangun kembali hubungan manusia dengan Tuhan, untuk dapat menjangkau dan memiliki hubungan tersebut. Terima kasih banyak atas sambutan Anda. Seperti biasa, untuk setiap acara yang saya kunjungi dari Jemaat Ahmadiyah, Yang Mulia, para tamu terpandang, semuanya yang ada di sini dan yang menyaksikan dari masjid-masjid di belahan dunia lain, merupakan kehormatan yang nyata berada di sini dan betapa menakjubkannya perayaan bangunan yang indah ini. Saya juga menggemakan kata-kata pembicara lain untuk berterima kasih kepada Yang Mulia atas semua yang telah Anda lakukan untuk berbicara tentang kedamaian di seluruh dunia. Saya bekerja di Bosnia selama perang dan di sana saya mengetahui bahwa perdamaian dapat pergi dan hancur begitu cepat di tengah masyarakat. Di sana mereka merasa bahwa mereka beragam dan hidup bersama secara harmonis, namun perang begitu cepat terjadi dan perdamaian yang telah dibangun hari demi hari sirna begitu saja. Sehingga hari ini perdamaian sedang dibangun oleh kita yang berkumpul dan mengatakan bahwa inilah yang kita inginkan. Kita ingin harmoni, kita ingin semua orang bisa menjalani kehidupan terbaik mereka dalam kebebasan, apakah itu di Pakistan, di semua negara yang disebutkan, maupun di Inggris ini. Dan kita akan melakukan yang terbaik untuk mencapai itu. Terima kasih banyak sudah menerima saya di sini malam ini, dan sekali lagi, selamat. Terima kasih banyak, Fleur. Kita sekarang sampai pada bagian selanjutnya dari acara ini, yaitu penyerahan hadiah perdamaian, penghargaan Muslim Ahmadiyah untuk kemajuan perdamaian. Ada dua persembahan pada hari ini, disebabkan oleh tidak adanya event selama periode COVID, saya akan mengundang Bapak Amir Nasional, Bapak Rafiq Hayat untuk memperkenalkan penerima pertama hadiah perdamaian tahun 2019. Terima kasih banyak. Pemenang hadiah perdamaian pertama adalah Barbara Caroline Hoffman, yang merupakan penerima hadiah tahun 2019. Pada tahun 1991, Barbara mendirikan ASEM Switzerland, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan pendidikan tentang kemiskinan terkait dengan anak-anak. Antara tahun 1995 hingga 2005, ia mendirikan organisasi cabang ASEM di Portugal, New York, Italia, Kanada, dan Amerika Serikat untuk mendukung pekerjaannya. Semua ini memungkinkan anak-anak korban perang memiliki harapan dalam hidup, kesempatan untuk masa depan yang lebih baik, dan pekerjaannya telah membantu lebih dari 180.000 anak sejauh ini. Kami dengan bangga mengumumkan Barbara sebagai pemenang hadiah perdamaian Muslim Ahmadiyah 2019. Assalamualaikum. Saya sangat terhormat, senang,
dan diliputi perasaan emosional yang mendalam berada di sini pada malam ini dan berbagi momen ini dengan Anda semua. Saya di sini bukanlah sebagai saya. Saya di sini adalah kita semua, orang yang memungkinkan apa yang telah kita capai. Anda bisa menjadi satu orang yang memiliki ide, Anda bisa menjadi satu orang yang mempertahankan ide, tetapi bukan satu orang yang akan melakukannya. Dan jika Anda ingin agar hal ini tetap bertahan, maka itu selalu kami dan tidak pernah saya atau saya. Jadi saya sangat senang berbagi penghargaan ini, kehormatan yang Anda berikan kepada saya malam ini bersama semua orang, karena saya tidak melakukannya sendiri. Kami melakukannya bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Saya sangat tersanjung. Thank you very much. Kami juga dengan senang hati mengumumkan penerima atau pemenang untuk periode tahun 2022 yang merupakan hadiah perdamaian ke-14 hingga saat ini. Penerima untuk tahun 2022 adalah Dr. Tadatoshi Akiba yang berasal dari Jepang. Selama bertahun-tahun, Dr. Akiba adalah seorang akademisi mengajar di Amerika Serikat dan Jepang setelah memperoleh gelar PhD dari Massachusetts Institute of Technology. Karyanya adalah untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang konsekuensi dari perang nuklir dan lebih relevan dari sebelumnya. Dan usahanya untuk mengajukan proposal praktis pelucutan senjata nuklir sangat penting untuk membantu mengurangi ancaman perang nuklir. Kami dengan senang hati menghormati karyanya dan memberinya penghargaan Perdamaian Muslim Ahmadiyah 2022. Kedua, hadiah perdamaian juga memiliki penghargaan finansial sebesar 10.000 pound sterling yang akan diberikan kepada mereka juga. Assalamualaikum, Yang Mulia dan anggota Jamaah Muslim Ahmadiyah, tamu-tamu terhormat, rekan-rekan pekerja perdamaian, dan Bapak Ibu sekalian. Sudah setahun sejak Rusia menginvasi Ukraina dan menimbulkan ancaman penggunaan senjata nuklir yang diulangi oleh Presiden Putin selama setahun terakhir. Saya tahu Jemaat Muslim Ahmadiyah merasakan hal yang sama setahun yang lalu karena Anda adalah salah satu yang pertama di dunia yang mengakui dan memprotes kebiadaban dan kejahatan senjata nuklir pada 10 Agustus 1945. Khalifah kedua menyatakan pada hari itu bahwa merupakan tanggung jawab moral dan agama bagi kami untuk mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kita tidak menganggap pertumpahan darah seperti itu sebagai sesuatu yang patut. Akhirnya, dunia sampai pada kesimpulan yang sama ketika Perjanjian Pencegahan Senjata Nuklir TPNW berlaku hukum pada 22 Januari 2021. Sabda Yang Mulia memberikan kami arah. Terlepas dari dampaknya, kami tidak akan pernah menyerah pada upaya kami untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Tentu saja. Izinkan saya menutup dengan mengutip ucapan sesepuh kami dari Hiroshima, Sunao Tsuboy, pemimpin Hibakusha yang meninggal 2 tahun lalu. Beliau mengatakan, jangan pernah lagi dan jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak.
Saya sekarang merasa terhormat untuk mengundang Yang Mulia Hadrat Mirza Masrur Ahmad, pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah sedunia, untuk menyampaikan pidato utama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Para tamu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga kedamaian dan keberkatan senantiasa tercurah kepada Anda sekalian. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tamu yang telah berkenan hadir dalam acara kami pada malam hari ini. Disebabkan oleh pandemi COVID, kami tidak dapat mengadakan resepsi seperti ini pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, kami sangat berbahagia pada hari ini karena setelah jeda waktu 4 tahun, kami bisa menyambut Anda sekalian, sahabat-sahabat kami yang lama dan baru, sekali lagi. Acara ini diadakan untuk meresmikan rekonstruksi blok administrasi kompleks Masjid Baitul Futuh, dan bersamaan dengan peresmian ini, kami mengadakan simposium perdamaian nasional. Untuk itu, saya hendak menyampaikan secara singkat tujuan dari masjid dan juga menyampaikan pandangan saya mengenai keadaan dunia saat ini dan bagaimana caranya untuk meraih perdamaian dan keamanan dunia. Menurut hemat saya, tidaklah mungkin dapat memenuhi hak-hak Allah Ta'ala atau meraih keridhaannya tanpa memenuhi hak-hak sesama umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, segenap Muslim menjalankan hidupnya dengan penuh perdamaian dan berupaya untuk menyebarkan perdamaian, toleransi, dan saling menghargai di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, Jemaat Muslim Ahmadiyah meyakini bahwa pendiri komunitas kami diutus oleh Allah Ta'ala untuk meyakinkan segenap umat manusia pada prinsip ajaran Islam, yakni memenuhi hak beribadah kepada Allah dan memenuhi hak kemanusiaan dan berusaha untuk menyebarkan perdamaian dan kerukunan di seluruh dunia. Allah Ta'ala mewariskan kita warisan perdamaian dengan memperjelas bahwa ada hubungan langsung antara ibadah kepada Allah Ta'ala dan pemenuhan hak-hak manusia. Ini adalah satu hal yang harus diingat saat kita berkumpul dalam bangunan ini yang terletak di samping bangunan masjid utama, dan bangunan ini menjadi bagian dari kompleks masjid. Masjid dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan difirmankan dalam Al-Quran bahwa jika seseorang tidak memenuhi hak-hak makhluk ciptaan Tuhan, maka salat dan ibadahnya akan ditolak. Sesungguhnya, Al-Quran berfirman bahwa ibadah seseorang yang tidak memenuhi hak orang lain akan menjadi sarana kejatuhan dan bukan sarana keselamatan bagi dirinya. Kemudian, perlu diingat bahwa Muslim diperintahkan untuk membangun masjid menghadap ke Ka'bah suci, rumah suci Allah Ta'ala di Mekah, dan beribadah dengan mengarah ke arahnya.
Tapi tidak cukup hanya menghadap ke Ka'bah. Namun, Muslim dan masjid mereka harus memenuhi tujuan Ka'bah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah ketiga ayat ke-98 di mana difirmankan bahwa siapapun yang memasuki rumah suci Allah akan mendapatkan kedamaian. Ayat ini artinya Muslim sejati ketika masuk masjid harus masuk ke dalam fase damai dan dituntut untuk memenuhi hak-hak orang lain dan hukum-hukum Allah Ta'ala, juga memberikan pembuktian sebagai suar perdamaian dan keamanan bagi orang lain. Semua masjid kami secara spiritual mencerminkan Ka'bah suci, di mana masjid tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga merupakan sarana untuk memenuhi hak-hak umat manusia dan membangun perdamaian di dunia. Sebagai Muslim, kami melakukan salat 5 waktu, dan dalam setiap salat, kami diperintahkan untuk membaca surah pertama Al-Quran. Pada ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam dan seluruh umat. Dia bukan hanya Maha Pemberi rezeki bagi umat Muslim saja, bahkan Dia juga Maha memberi kepada umat Kristen, Yahudi, Hindu, Sikhs, dan umat beragama lainnya. Dia memberikan kehidupan dan memenuhi kebutuhan melalui kasih sayangnya. Jadi, dari awal mula ayat Al-Quran, umat Muslim diajarkan dasar penting ajaran Islam bahwa seorang Muslim tidak boleh menyakiti umat beragama atau orang lain, tidak boleh memendam kebencian atau berbicara buruk, karena kita semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi, menurut keyakinan dan ajaran kami, Allah Ta'ala bahkan memenuhi kebutuhan mereka yang tidak menghargai nikmat-nikmatnya dan menolak keberadaannya. Bukan hanya memberikan kecukupan kepada mereka, bahkan Dia juga memberikan ganjaran atas usaha mereka. Ini adalah konsep Tuhan yang Maha Penyayang yang kami yakini. Sesungguhnya, mereka yang beriman pada Tuhan yang Maha Pengasih tentu tidak akan mengabaikan kedamaian dan kesejahteraan bagi orang lain. Oleh karena itu, semata-mata untuk mencapai kedekatan dan kecintaan kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih itulah Jemaat Muslim Ahmadiyah berusaha untuk memelihara perdamaian dan keharmonisan di seluruh dunia. Sejak jemaat kami didirikan pada akhir abad ke-19, selain mengajak umat manusia ke jalan Tuhan, kami juga secara rutin mengamalkan dan menyampaikan dakwah untuk saling memahami dan toleransi satu sama lain dan berusaha untuk menciptakan perdamaian hakiki di dunia. Seperti yang telah saya sampaikan, sebelum pandemik, kami mengadakan simposium perdamaian nasional setiap tahun dan kami bersyukur karena memiliki kesempatan untuk melanjutkan kembali event ini dalam upaya untuk memajukan perdamaian. Selain itu, kami mengadakan konferensi dan acara serupa di seluruh dunia untuk menyatukan orang-orang terlepas dari suku, kepercayaan, atau warna kulit mereka di bawah panji kemanusiaan dan berupaya mengidentifikasi solusi untuk masalah yang dihadapi di dunia. Motivasi kami adalah agar perdamaian sejati dan abadi muncul sehingga umat manusia dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa dunia berada di ujung kehancuran dan untuk mengajak umat manusia untuk mundur satu langkah dan mempertimbangkan tanggung jawab kita yang bukan hanya terhadap umat manusia saat ini,
namun juga untuk generasi yang akan datang. Kami mengadakan event semacam ini untuk mengumumkan keyakinan kami bahwa keselamatan dunia hanya terletak pada perdamaian. Perdamaian adalah kunci untuk membuka kemajuan dan perkembangan sosial dan untuk memastikan generasi muda kita bisa maju dan sejahtera. Walaupun kami sudah sejak lama menyuarakan pesan ini, namun sepertinya hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Saya percaya alasannya adalah karena mayoritas dunia telah berpaling dari Tuhan dan memandang pencapaian materialistik dan duniawi sebagai tujuan utama mereka. Karena pengejaran hal-hal yang sia-sia dan keserakahan semacam itulah, umat manusia terseret pada malapetaka Perang Dunia yang mengerikan pada abad ke-20. Alih-alih belajar dari bencana masa lalu, dunia sekali lagi tenggelam dalam peperangan dan konflik. Di sini, saya harus menjelaskan bahwa saya tidak percaya bahwa kesalahannya secara khusus ada pada umat Muslim atau non-Muslim. Saya juga tidak mengatakan bahwa kezaliman atau ketidakadilan dilakukan oleh satu pihak atau bangsa. Setiap Muslim atau yang mengklaim sebagai sekte Muslim yang telah melakukan kekejaman atau tindakan biadab, mereka telah melanggar ajaran agama, bersalah, dan harus dihukum yang seberat-beratnya. Menurut ajaran Islam, izin perang hanya diberikan dalam keadaan ekstrim sebagai tindakan defensif, di mana upaya bersama dilakukan untuk menghancurkan institusi agama dan kebebasan berkeyakinan melalui peperangan. Islam tidak pernah dan tidak akan mengizinkan peperangan dengan tujuan penaklukan suatu daerah atau untuk memenuhi ambisi geopolitik. Lebih lanjut, Al-Quran telah memerintahkan bahwa setiap kesempatan yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian harus diupayakan, betapapun kecilnya peluang untuk berhasil. Dalam Al-Quran, surah ke-49, ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman bahwa ketika dua negara berperang, pihak ketiga harus berusaha mendamaikan dan menyadarkan mereka untuk menempuh jalan damai. Jika negara agresor terus mengobarkan perang, tergantung kepada negara lain untuk bergabung dan menggunakan kekuatan yang proporsional dan sah untuk menghentikan penindas. Namun, jika penyerangan telah berhenti, maka pembalasan dendam tidak boleh dilakukan. Mengenai prinsip ini, surah ke-5 ayat ke-9 dari Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Anda tidak boleh membiarkan permusuhan dari bangsa atau pihak manapun menghalangi Anda untuk menegakkan standar keadilan dan kesetaraan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sanksi atau tindakan hukum lainnya yang bisa menghambat kemajuan suatu negara pasca peperangan dan membatasi kebebasannya harus dihindari. Beberapa hari lalu, menandai 1 tahunnya perang di Ukraina, dan sayangnya tidak ada tanda-tanda bagaimana atau kapan perang ini akan berakhir. Meski begitu, ini tidak menghentikan beberapa pejabat publik untuk mengeluarkan pernyataan agar Rusia dikenai sanksi berat dan bertanggung jawab atas aksinya ketika perang berakhir. Baru-baru ini, berita
yang ditulis oleh wartawan Matthew Paris dipublikasikan di The Times menyatakan bahwa pernyataan semacam itu sebelum ada pembicaraan damai kurang tepat dan hanya akan menyulut kerusuhan dan memperkecil kemungkinan perjanjian damai. Kolumnis tersebut menulis bahwa para pejabat publik seharusnya bukan hanya mencari sensasi di media, namun memahami bahwa seperti yang dia tulis, kata-kata yang diucapkan saat ini bisa membayangi masa depan yang kita belum tahu. Dia menulis bahwa sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang reparasi dari Rusia yang kalah atau menyerukan pengadilan kejahatan perang gaya Nuremberg. Saya percaya ia benar akan peringatan ini. Apa keuntungan bagi Rusia dan para pemimpinnya untuk menghentikan serangan jika mereka tahu bahwa kemunduran mereka akan membawa kehancuran? Seperti yang telah saya katakan, ajaran Islam memerintahkan segala upaya dilakukan untuk membawa perdamaian, untuk menangani konflik. Untuk itu, saya percaya pentingnya membuka jalur komunikasi dan berusaha mencari persetujuan yang bisa diterima untuk kedua belah pihak. Namun, jika pihak penyerang bersikukuh menyebabkan penderitaan dan kehancuran dan menolak mundur, Islam mengajarkan bahwa negara-negara lain harus bergabung dan menggunakan kekuatan yang seimbang untuk menghentikan kezaliman ini. Tujuan dari campur tangan pihak-pihak tersebut adalah untuk menciptakan perdamaian dan bukan untuk membalas dendam atau mempermalukan. Dan hendaknya jangan ada tujuan lain untuk mengisi kantung sendiri atau mengeksploitasi konflik untuk kepentingan mereka. Jika tidak, mereka yang telah direndahkan pasti akan menyimpan rasa ketidakadilan dan kebencian. Keadaan frustrasi seperti itu akan mendidih dan akan menuju ke masalah yang lebih jauh, sehingga siklus permasalahan yang tak henti-hentinya akan terus berputar dengan kemarahan yang lebih besar. Sayangnya, seperti yang dicatat oleh kolumnis tersebut, alih-alih bertindak bijak, para pemimpin atau pejabat tertentu membuat pernyataan atau janji yang hanya berfungsi untuk menyiram bensin ke api. Alih-alih menolong untuk menghentikan perang, komentar mereka malah mengurangi kesempatan untuk meraih perdamaian untuk waktu jangka panjang. Dengan nada yang sama, konsekuensi yang sangat berbahaya dari perang di Ukraina adalah penguatan blok dan aliansi politik yang berlawanan dan retorika yang digunakan dalam hubungan internasional menjadi semakin bermusuhan di semua sisi. Contohnya, sudah banyak ditulis tentang bagaimana Rusia dan China menjalin hubungan lebih dekat yang diikat dengan perasaan saling ketidaksenangan terhadap negara-negara Barat. Sejatinya, perang sering melahirkan perang lagi. Ada kekhawatiran yang wajar jika konflik di Ukraina bisa menyebar lebih jauh atau negara-negara lain bisa lebih meyakinkan diri untuk menghiraukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah mereka dan lebih memilih berperang. Contohnya, situasi di Taiwan menjadi lebih bahaya karena China ingin berkuasa. Jadi, para pemimpin dunia, media, dan lainnya tidak boleh terjebak dalam pemikiran bahwa perang di Ukraina dapat dengan mudah diatasi. Dalam hal ini, jurnalis Peter Hitchens menulis baru-baru ini di Surat Kabar Nasional tentang keputusan beberapa negara Barat untuk mengirim tank-tank mereka ke Ukraina. Ia menulis, jika tank-tank yang diberikan kepada Ukraina
masuk ke wilayah yang dianggap oleh Rusia sebagai wilayahnya sendiri, maka jangan kaget dengan apapun yang akan terjadi. Dia lebih lanjut menuliskan, ada kemungkinan besar sebagian besar wilayah Eropa dapat diubah menjadi kuburan radioaktif, dan hubungan konvensional Amerika untuk ini, yang akan menjadi lebih ganas dan kuat, akan membuat kita melangkah lebih jauh kepada kehancuran dunia, kekalahan, peperangan, pelarian, penyakit, sampar, dan kemiskinan yang selalu diikuti dengan perang. Berkenaan dengan Rusia dan Ukraina, ia menyatakan, dua negara sedang bergulat sengit karena konflik kepentingan mereka yang dalam, keras, dan tidak dapat diubah. Ini adalah kebijakan yang waras dan layak untuk kekuatan luar manapun, adalah membantu mendorong mereka ke dalam kompromi yang langgeng, seperti yang dilakukan dunia terhadap Perancis dan Jerman setelah tahun 1945. Tapi kita malah mengirim tank-tank seolah-olah pemadam kebakaran telah menyalakan api. Komentator lainnya juga sampai pada kesimpulan yang sama. Dalam salah satu wawancara baru, ekonom terkenal yang bernama Jeffrey Sachs mengatakan, saya menghubungi Gedung Putih pada akhir tahun 2021 dan mengatakan, akan terjadi perang kecuali Amerika Serikat melakukan pembicaraan diplomatik dengan Presiden Putin mengenai masalah perluasan NATO ini. Dan saya mendapatkan jawaban bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan itu. Tidak mungkin. Saat ini kita menghadapi suatu peperangan yang sangat berbahaya dan kita mengambil langkah yang persis seperti di Asia Timur yang mengakibatkan perang di Ukraina. Kita mengatur aliansi untuk membangun persenjataan. Ia mengatakan, pemerintah Cina mengatakan, tolong turunkan temperaturnya, turunkan tensinya, dan kita mengatakan, tidak, kami tidak mau. Dan sekarang kita mengirimkan lebih banyak lagi persenjataannya, dan ini dapat menyulut untuk terjadinya perang lagi, dan menurut saya ini sangat mengerikan. Semakin banyak para akademisi, ahli politik, dan analis terhormat memperingatkan bahwa kita mendekati masa tenggang di sejarah manusia. Misalnya simbol Doomsday Clock atau jam kiamat yang dikontrol oleh panel ilmuwan internasional yang meramalkan kemungkinan bencana dunia buatan manusia baru diganti dan menjadi 90 detik sebelum tengah malam. Waktu yang paling dekat terhadap bencana global yang pernah diprediksi. Para ilmuwan mengatakan bahwa kita hidup dalam waktu yang berbahaya, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya, dan memperingatkan bahwa ada resiko besar untuk terjadinya perang dunia yang akan mulai dari kecelakaan, atau salah perhitungan, atau mungkin dengan diniatkan. Sambil kita memikirkan peringatan yang mengerikan, pertanyaan yang jelas adalah bagaimana dunia bisa menghentikan siklus peperangan dan pertumpahan darah yang ada sekarang. Dunia telah berpengalaman dalam mendukung para korban dan mereka yang menderita ketidakadilan, seperti yang terjadi pada bangsa Ukraina saat ini. Tapi mungkin yang akan mengejutkan Anda ketika mengetahui bahwa Islam mengajarkan pengikutnya bukan hanya untuk menolong para korban yang tertindas, bahkan membantu pihak yang menindas. Tentu saja, ini tidak berarti Anda memberikan sarana kebebasan kepada pihak agresor untuk melakukan kekejaman lebih lanjut, melainkan membantu agresor berarti menghentikan mereka dari melakukan kebrutalan dan ketidakadilan lebih lanjut. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh Rusia, kita harus mengingat gambaran yang lebih luas bahwa jika perang tidak diakhiri, itu dapat mengarah pada krisis global yang semakin dalam dengan hasil yang berpotensi bencana. Blok lawan akan semakin mengakar, kebencian akan semakin berakar, meningkatkan kemungkinan terjadinya perang dunia. Oleh karena itu, karena mereka terus mendukung Ukraina dengan mempertahankan dirinya, kekuatan dunia juga harus melakukan segala upaya untuk mengakhiri perang
melalui pembicaraan damai dan negosiasi itikad baik. Kalau tidak, saya khawatir perang akan menyebar ke luar Eropa dan ke timur menuju Asia, dan entahlah di mana ini akan berhenti. Selama beberapa tahun, saya memperingatkan akan resiko perang dunia dengan skala penuh dan membicarakan konsekuensi yang mematikan dan merusak yang tidak dapat terbayangkan oleh kita. Setelah lama memperingatkan perang semacam ini, saya tidak puas dengan kenyataan bahwa kita semakin dekat dengannya dan bahwa orang lain sekarang mengungkapkan sentimen dan kekhawatiran yang sama. Sebaliknya, saya hanya merasakan kesedihan dan penderitaan ketika saya melihat dunia mengarah semakin cepat menuju perang dunia yang mengerikan, di mana nyawa jutaan orang tak berdosa akan hilang atau hancur secara permanen. Lebih lanjut, masa depan apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Alih-alih memberikan warisan perdamaian dan kemakmuran untuk generasi berikutnya, hadiah terakhir yang kita berikan tidak lain selain dari kematian, kehancuran, dan kesengsaraan. Tentu saja ini merupakan kekhawatiran besar saya bahwa ketegangan geopolitik ini bisa lepas kendali dan akhirnya menuju pada perang nuklir. Kita seharusnya tidak berilusi tentang fakta bahwa jika, na'udzubillah, senjata nuklir digunakan, itu akan menyerang bumi dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa, sehingga efek racunnya akan terasa selama beberapa dekade mendatang. Ratusan ribu atau bahkan jutaan pasti akan mati, baik seketika maupun setelahnya. Mereka yang selamat akan menderita kehidupan yang sengsara dan menyiksa saat mereka berusaha untuk mengambil potongan-potongan kemanusiaan yang hancur. Adapun dampak yang menghancurkan bagi generasi mendatang, bayi yang tak terhitung jumlahnya akan lahir dengan cacat dan kecacatan genetik sebagai akibat dari efek radiasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati saya berdoa, semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni umat manusia dan semoga masyarakat dunia, terutama para pemimpin dan pembuat kebijakan, menggunakan akal sehat sebelum terlambat. Saya berdoa agar alih-alih menghasut perang dan mengotak-atik pedang, mereka menggunakan semua kemampuan dan sumber daya mereka untuk memupuk perdamaian dan keamanan bagi semua orang dan bangsa, daripada memuaskan ego mereka dan memuaskan nafsu mereka akan kekuasaan dengan mengobarkan perang. Semoga mereka sadar akan kewajiban mereka untuk melindungi umat manusia, untuk umat manusia saat ini dan untuk generasi mendatang dengan membuat kebijakan yang dapat mengakhiri semua konflik. Semoga mereka menjadi pelindung perdamaian dan kemakmuran, alih-alih menjadi agen perang dan pertumpahan darah. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat yakin bahwa itu semua bisa diraih ketika umat manusia mengesampingkan keinginan mereka sendiri dan keinginan duniawi mereka dan mulai sadar dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha untuk memenuhi hak-haknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang, kebijaksanaan, dan semoga umat manusia mewujudkan prinsip-prinsip objektif bahwa Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta ini, Allah yang Maha Kuasa, menginginkan kita semua untuk memenuhi hak-haknya dan hak-hak makhluk ciptaannya. Amin. Dengan ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para segenap tamu yang berkenan hadir pada malam ini. Terima kasih banyak. Yang Mulia sekarang akan memimpin kita dalam doa bersama. Kami berdoa dengan mengangkat tangan dan Anda sekalian bisa mengikuti jika Anda merasa nyaman. Doa dimulai.
pada hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan perdamaian. Saya tidak melakukan ini dari diri saya sendiri, tidak juga saya melakukannya sendiri, dan saya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini orang-orang yang bekerja, berkhidmat, dan mengambil bagian dalam pekerjaan ini bersama saya, sebenarnya kita semualah yang bekerja. Faktanya bagi kita semua merupakan penghargaan besar, di mana saya mendapatkan penghargaan besar ini dari tangan berberkat Huzur dan mendapatkan kemuliaan berjumpa dengan beliau. Menurut hemat saya, banyak poin yang dibahas kaitannya dengan kebutuhan saat ini, yaitu perdamaian dan bagaimana kita menarik diri dari jurang bencana kehancuran yang lebih luas dan dalam. Dan saya pikir itu sangat penting, seperti yang telah Huzur katakan, lihatlah Ukraina, kita menghadapi ancaman senjata nuklir taktis, tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh menjelek-jelekan individu. Kita harus bersatu dengan beberapa nilai bersama berdasarkan kemanusiaan. Inilah yang dituntut Islam, adalah apa yang dibutuhkan jemaat, dan berdasarkan instruksi Huzur, yakni kesatuan tujuan yang akan menyatukan berbagai agama, Hindu, Kristen, Islam, Yahudi, Sikh, orang yang tidak beragama maupun beragama, untuk benar-benar bertindak jauh lebih bertanggung jawab dalam hal berusaha untuk melindungi apa yang kita miliki. Huzur berbicara sangat jelas bahwa di bawah sistem Islam kita harus membantu orang-orang yang tertindas, namun di sisi lain harus juga membantu para penindas. Dan seperti yang telah beliau katakan dengan sangat jelas bahwa bukan dengan memberikan senjata, bukan dengan menyuplai mereka alat perang lainnya, yang dengannya mereka melakukan kejahatan lebih banyak, melainkan dengan menasihati mereka untuk menempuh jalan-jalan yang waras dan penuh dengan keadilan. Namun jika tidak ada yang mau mematuhinya, maka kita harus bersatu untuk menghentikan penindasan itu, seperti yang nampak kepada kita saat ini. Dan saya sering mendengarkan ungkapan yang menyatakan bahwa agama bisa mengakibatkan perang, namun bisa juga menjadi solusi. Dan yang selalu saya dapatkan ketika bertemu dengan komunitas Ahmadiyah adalah bahwa love for all, hatred for none tidak hanya ucapan lisan saja, tidak hanya moto, melainkan keluar dari lubuk hati dan penuh dengan makna. Dan kita dapat mempelajari berbagai hal dari itu semua. Dan dari sisi itu, agama dapat terbukti menjadi jalan menuju perdamaian itu. Sungguh luar biasa bisa hadir di sini, melihat bangunan indah yang terkena pancaran sinar malam hari, dan dengan membangun gedung ini, Anda telah meraih sesuatu yang luar biasa, bahkan merupakan penampakan surga. Sangat indah sekali. Saya ingat akan peristiwa kebakaran pada masa itu, dan itu masa-masa yang mengerikan ketika menyaksikan bangunan ini digulung oleh api, bangunan yang sudah kami kenal sejak lama. Adapun pada malam hari ini, datang untuk melihat bangunan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, dan saya ingin mengucapkan mubarak dan selamat kepada segenap orang yang telah berpartisipasi di dalamnya, apakah menyumbangkan uang, atau dalam mendesain, atau dalam membangun bangunan ini. Ini nampak sangat indah sekali. Saya merasa kita sangat beruntung mendapatkan bangunan yang bersandar luar biasa ini. Melihat bangunan dari kejauhan, rasanya ini merupakan bangunan ikonik pertama di Inggris maupun di dunia. Namun menurut hemat saya, sesuatu yang benar-benar menghidupkan adalah komunitas yang ada di dalam bangunan ini. Bukan hanya tentang batu bata dan air dan bagaimana indahnya bangunan ini, tetapi dengan berjumpa dengan begitu banyak orang di sini, tengah menyimak, tengah berbicara, mereka akhirnya berbincang mengenai perdamaian. Sebelum mentalitas perang apapun, diplomasi dan persahabatan adalah diperlukan. Sebagai manusia, satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup adalah bersikap toleransi dengan satu sama lain. Menurut hemat saya, bagi setiap agama, hal itu adalah sangat penting. Agar setiap agama bersikap terbuka perihal apa yang sedang ditempuh, maka jelaslah bahwa kita memiliki satu lingkungan yang toleran. Dan bagi pengikut Muslim, sangat baik jika Anda berusaha untuk meruntuhkan beberapa pandangan stereotip, apapun yang orang-orang bayangkan mengenai Islam, karena banyak di antara kita yang tidak memahami hal itu. Maka dengan hadir pada malam hari ini di sini, berbicara dengan orang-orang yang hadir di sini, dan menyampaikan pesan di sini, cara yang sangat baik. Menurut hemat saya, simposium ini sungguh sangat mengesankan, khususnya berkenaan dengan perang Ukraina, berkenaan dengan ajaran Al-Quran, dan apa saja yang harus ditempuh oleh pemerintah, dan apa yang jangan. Huzur telah menjelaskannya. Untuk itu, membantu Ukraina adalah dibenarkan, tetapi tidak sedemikian rupa sehingga hanya akan memicu konflik. Dan sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang reparasi dan aspek lain.
sanksi setelah perang, sekarang bukan saatnya. Saya pikir itu adalah kata-kata bijak, dan itu merupakan kontribusi yang layak untuk perbincangan internasional yang sedang berlangsung. Sungguh jelas ajaran agama Anda selaras dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan agama kami, yakni hasrat yang dalam untuk terciptanya perdamaian dan menimbulkan kasih sayang, dan memaafkan juga merupakan topik utama pada hari ini, dan pemaafan pasti akan memotivasi kita menuju harmoni yang lebih besar. Pidato Huzur sangat menginspirasi, dan faktanya adalah beliau memusatkan pentingnya kedamaian dalam setiap elemen pekerjaannya, dan ajarannya adalah sesuatu yang dapat kita pelajari, terlepas dari apapun keyakinan Anda, apa latar belakang Anda. Ada begitu banyak masalah global yang kita hadapi. Sebenarnya perdamaian merupakan sesuatu yang selaras dalam pemikiran kita, dan ini merupakan sesuatu yang di dalamnya kita dapat bersatu karena kita perlu untuk meraihnya untuk kebaikan semua orang.